Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6, tentang materi pendekatan model metode pembelajaran matematika terkini. Nah, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Nah, di sini definisi dari pendekatan pembelajaran adalah dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, jadi intinya itu merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya itu mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, pendekatan pembelajaran ini ada 10 macam. Yang pertama, kita masuki adalah pendekatan kontekstual. Nah, inti dari pendekatan kontekstual ini, guru mengaitkan sesuatu materi yang diajarkan dengan dunia nyata siswa. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan guru mengaitkan tentang teorema Pythagoras kepada siswanya. Jadi, guru mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara mencari teorema Pythagoras tersebut. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme. Nah, di pendekatan ini guru memberikan pembelajaran yang menekankan pada kreativitas siswa. Nah, di sini guru berperan aktif karena apa? Guru itu menjadi pembina langsung untuk siswa dalam mengembangkan ide-ide yang mau dikembangkan oleh siswa tersebut. Nah, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan deduktif. Di pendekatan ini digambarkan sebagai pengambilan keputusan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Misalkan dalam pendekatan ini siswanya itu dituntut untuk mempelajari konsep-konsep dasarnya terlebih dahulu. Yang keempat ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini adalah pengambilan keputusan atau kesimpulan dari sesuatu yang khusus menjadi umum. Pendekatan ini berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan. Pendekatan yang kelima ada pendekatan konsep, di mana pendekatan ini adalah suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Nah, jadi poin penting dalam pendekatan inilah memahami konsepnya terlebih dahulu. Yang keenam ada pendekatan proses, di mana pendekatan ini mengajarkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Nah, kalau pendekatan konsep tadi kan tidak memberikan kesempatan kepada siswanya. Nah, sekarang kalau misalnya pendekatan proses itu memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menyusun suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Jadi pendekatan ini tuh berorientasinya tuh kepada prosesnya, bukan hasilnya. Nah, yang ketujuh ada pendekatan open-ended. Pendekatan ini tuh tujuannya tuh untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban tersebut. Jadi misalkan siswa dituntut untuk mencari metode. Jadi tidak hanya satu metode doang yang dapat dikerjakan oleh siswa tersebut, tapi bisa banyak metode-metode untuk dapat menghasilkan suatu jawaban. Nah, pendekatan yang ke-8 adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksikan pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahapan mengamati. Nah, di pendekatan saintifik inilah kita dituntut untuk menggali informasi melalui pembelajaran, pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi tersebut, menyajikan data atau informasi,
Dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta. Yang kesembilan ada pendekatan realistik, di mana pendekatan ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sehari-hari sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan konsep dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. Sehingga seperti kita menggunakan masalah sehari-hari itu dalam membuat konsep supaya murid-muridnya itu peserta didik itu mengerti apa yang kita jelaskan. Yang terakhir adalah pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, pendekatan ini termasuk pendekatan terpadu atau gabungan dari sains, teknologi, dan isu-isu yang ada di masyarakat. Gunanya untuk apa? Untuk menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.